Assalamualaikum. Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Bagaimana jika pengkhianatan itu datang, bukan dari orang jauh, tapi dari orang terdekatmu sendiri? Inilah kisah nyata tentang cinta, kepercayaan, dan luka paling dalam saat rumah tangga dihancurkan oleh adik kandung sendiri. Ketik di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana? Semoga yang like dan subscribe selalu sehat dan diluaskan rezekinya oleh Allah. Amin. Selamat menyaksikan. Mentari pagi mengintip dari celah tirai kamar tidur. Di dalam rumah mungil bergaya minimalis itu, terdengar suara panci berdenting pelan dari dapur. Nadia sedang meracik sarapan kesukaan suaminya. Telur dadar dan roti panggang dengan sedikit mentega. Sederhana, tapi penuh cinta. Reza keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia tersenyum saat melihat istrinya sibuk di dapur. Wah, wangi banget. Ini pasti buat aku, ya. Nadia menoleh sambil tertawa kecil. Kalau bukan buat kamu, buat siapa lagi? Sudah 3 bulan mereka menikah. Dan selama itu pula, kehidupan rumah tangga mereka nyaris tanpa celah. Tak ada pertengkaran besar. Tak ada drama yang menguras air mata. Hanya 2 insan yang saling mencintai dan saling melengkapi. Rumah yang mereka tinggali memang tidak besar. Hanya 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan kamar kosong di belakang. Tapi bagi Nadia, tempat itu lebih dari cukup. Karena disitulah ia menemukan ketenangan, tempat ia merasa menjadi istri yang dicintai sepenuh hati. Namun, rencana kecil Nadia membuat dinamika rumah itu sedikit berubah. Adiknya, Maya, sedang menyelesaikan skripsi di sebuah universitas swasta yang jaraknya tak jauh dari rumah Nadia. Selama ini Maya tinggal di asrama kampus, tapi karena kontrak tempat tinggalnya habis dan ingin fokus mengerjakan tugas akhir, Nadia menawarkan sesuatu yang tampaknya sangat wajar. Tinggal di sini aja, Mei. Rumahku deket banget dari kampus kamu. Daripada bayar kos lagi, mending sekalian aku bantuin jagain kamu, ucap Nadia waktu itu dengan tulus. Maya sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia membawa koper besar dan buku-buku kuliah ke rumah kakaknya. Hari itu, Reza membantu membawakan barang Maya ke kamar belakang. Semuanya terasa baik-baik saja. Bahkan menyenangkan. Aku seneng kamu bisa tinggal di sini, kata Nadia sambil menyiapkan spray baru untuk adiknya. Maya memeluknya. Terima kasih, Kak. Aku nggak tahu harus bilang apa. Hari-hari awal pun berjalan lancar. Maya sopan, ringan tangan, bahkan sering membantu Nadia di dapur. Suasana rumah menjadi lebih hidup. Reza juga tampak tak keberatan dengan kehadiran Maya. Ia bahkan memuji Maya sebagai adik ipar yang pengertian. Tapi yang belum disadari oleh Nadia adalah bahwa tak semua kebersamaan membawa kedamaian. Kadang, sesuatu yang tampak baik di awal justru bisa menjadi bencana yang perlahan menjalar tanpa suara. Hari-hari berjalan cepat di rumah kecil itu. Suasana masih terasa hangat. Maya semakin terbiasa dengan rutinitas Nadia dan Reza. Ia bangun pagi, membantu menyiapkan sarapan, lalu pergi kuliah sambil membawa bekal yang disiapkan sendiri. Namun, tanpa disadari, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mulai bergeser dari seharusnya. Pagi itu, Nadia terlambat bangun. Semalam ia lembur menyelesaikan pesanan butik online-nya. Tapi begitu turun ke dapur, ia menemukan pemandangan yang membuatnya terdiam sejenak. Reza sedang duduk di meja makan, dan Maya berdiri di depannya, mengenakan daster longgar dan apron, menyajikan kopi dengan senyum manis. Reza suka yang ini, Kak. Aku iseng aja coba bikin pakai bubuk kopi Aceh yang waktu itu kamu beli, ucap Maya ringan saat menyadari Nadia datang. Nadia hanya tersenyum kaku. Ia tak ingin berpikiran macam-macam. Mungkin Maya hanya ingin membantu karena tahu kakaknya kelelahan. Tapi, ada rasa asing yang mengendap di hatinya. Beberapa hari setelah itu, kebiasaan itu berulang. Maya mulai menanyakan jadwal Reza, mengingatkan Reza soal meeting, bahkan mengantar minuman saat Reza sedang WFH di ruang tamu. Aku tadi lihat handphone Mas Reza di meja, terus ingat dia ada Zoom jam 9. Jadi aku bikin teh hangat, kata Maya sambil meletakkan gelas di meja Reza. Nadia hanya memandangi dari dapur. Hatinya mulai gelisah, tapi akalnya menolak untuk menilai buruk adiknya sendiri.
Apalagi Maya terlihat tidak punya niat macam-macam. Justru sikapnya terlalu tenang, terlalu polos. Namun insting seorang istri sulit dibohongi. Suatu malam, Nadia sedang menyetrika pakaian saat tak sengaja melihat Reza tertawa kecil membaca pesan di ponselnya. Saat ditanya, Reza hanya menjawab santai. Cuma Maya. Kirim meme lucu katanya. Nadia tersenyum tipis, lalu kembali menyetrika. Tapi dalam dadanya, ada getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah Reza selalu membalas pesan dari Maya dengan tawa seperti itu? Sejak kapan mereka saling kirim pesan langsung? Malamnya, saat Reza sudah tertidur, Nadia mencoba membuka ponsel Reza. Tapi kunci layar sudah berubah. Padahal sebelumnya Reza tidak pernah mengganti kunci. Ia menarik napas dalam. Mencoba menenangkan diri. Mereka hanya akrab, bisiknya pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dari sorot mata Maya saat menatap Reza, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Tapi batinnya berkecamuk. Maya memang adiknya. Tapi Reza adalah suaminya. Dan entah sejak kapan, kedua orang itu mulai terasa seperti rahasia yang tidak bisa disentuh. Malam itu hujan turun deras. Suasana rumah senyap, hanya terdengar suara gemericik air di luar jendela. Nadia sedang menyetrika pakaian di ruang tengah, sedangkan Maya ada di kamar belakang. Reza baru pulang dari kantor dan langsung mandi. Nadia duduk sendiri sambil melipat baju, ketika melihat Maya keluar dari kamar. Ia mengenakan daster tipis warna biru muda, rambutnya masih basah, dan tangan membawa gelas berisi teh. Langkah Maya pelan menuju kamar Reza. Ia berhenti sejenak di depan pintu, mengetuk pelan, lalu masuk begitu saja. Pintu tak dikunci. Tapi tetap saja, ada perasaan aneh yang menjalar di tubuh Nadia saat melihat adegan itu. Ia menahan napas. 5 menit. 10 menit. Tak ada suara. Tak ada yang keluar dari kamar itu. Nadia berdiri, berjalan pelan mendekat. Tapi baru beberapa langkah, Maya keluar. Ia tampak tenang. Mas Reza lagi capek banget. Kak, aku bawain teh. Tadi sempat ngobrol bentar soal kerjaannya. Dia tidur lagi sekarang. Nadia mengangguk. Tapi pandangannya mengikuti Maya hingga adiknya itu masuk kamar. Ada nada dalam suara Maya yang tak bisa dijelaskan Nadia. Terlalu tenang. Terlalu biasa. Dan Reza tak sedikit pun menyebut soal itu saat sarapan keesokan paginya. Hari-hari berikutnya, ketegangan batin Nadia terus tumbuh. Ada kejadian-kejadian kecil yang menumpuk menjadi kegelisahan besar. Suatu pagi, saat Nadia akan mencuci pakaian, ia menemukan daster Maya tergulung bersama kemeja Reza. Tercium aroma parfum lembut yang asing bagi Nadia. Sore harinya, saat Maya sedang mandi, Nadia memberanikan diri membuka laptop Reza yang tertinggal di meja. Biasanya Reza tak pernah mengganti password, dan kali ini pun tidak. Matanya terpaku pada sebuah jendela obrolan. Isi percakapan ringan, tak mencurigakan, tapi terlalu akrab. Terlalu sering. Terlalu personal. Untuk ukuran hubungan ipar. Aku suka kalau Mas Reza pakai kemeja biru tua itu. Kelihatan makin dewasa. Aku jadi lebih semangat kerja karena teh dari Maya. Nanti bikin lagi, ya. Jantung Nadia berdetak kencang. Tangannya gemetar saat menutup laptop itu kembali. Ia tahu, belum ada yang benar-benar terbukti. Tapi instingnya sebagai istri, menjerit keras dalam diam. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi di dalam rumahnya sendiri. Di depan matanya. Antara dua orang yang paling ia percaya. Langit sore itu kelabu. Angin berhembus pelan membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di ruang tamu, Nadia duduk sendiri dengan secangkir teh yang sudah dingin. Di depannya, pintu kamar Maya tertutup rapat, sementara dari dalam terdengar suara tawa kecil yang familiar. Reza ada di dalam sana. Sudah 20 menit lebih Nadia menunggu. Katanya, Reza hanya ingin bantu Maya mengecek file skripsi. Tapi mengapa pintu ditutup? Mengapa dari tadi tak keluar-keluar? Nadia berdiri. Langkahnya berat. Ia berjalan mendekat. Tangan kanannya terangkat, hendak mengetuk pintu, namun ragu. Ia tarik napas panjang, lalu dengan cepat,
mendorong gagang pintu dan membukanya. Ruangan hening. Reza duduk di kursi putar. Maya berdiri di sampingnya sambil menatap layar laptop. Mereka berdua sontak menoleh bersamaan, ekspresi kaget. Tapi hanya sebentar. Maya segera tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. "Oh, Kak Nadia. Ini kita lagi bahas grafik presentasi. Mas Reza bantu aku ngedit bagian akhir," ucap Maya dengan tenang. Reza ikut bicara, suaranya sedikit gugup. "Iya, aku cuma bantu sebentar. Kamu kenapa nggak bilang kalau butuh sesuatu?" Nadia memaksakan senyum. "Cuma mau tanya, kalian mau makan sekarang atau nanti?" 15 menit lagi, ya, jawab Maya cepat. Nadia menutup pintu perlahan. Tapi sejak hari itu, sesuatu dalam dirinya retak. Ia mulai menarik diri. Senyumannya hambar. Pandangannya kosong. Ia menyembunyikan air mata di balik senja, saat suara tawa itu terus mengisi rumah yang dulu ia anggap surga kecil. Beberapa malam kemudian, saat Reza pulang telat, Nadia duduk di ranjang sendirian. Pikirannya berputar. Ia membuka ponsel Maya diam-diam, mencari petunjuk, apapun yang bisa menguatkan firasatnya. Tapi ponsel itu terkunci dengan pola baru. Nadia tak menyerah. Ia mendatangi tetangga sebelah rumah, Bu Yuni, yang dikenal ramah dan sering duduk di teras rumahnya sambil mengamati lingkungan sekitar. "Bu Yuni, akhir-akhir ini pernah lihat Maya atau Reza keluar rumah nggak? Mungkin bareng gitu." Bu Yuni tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya menjawab pelan. "Pernah, Nat. 2 kali malah. Aku lihat mereka naik motor bareng pagi-pagi. Katanya Maya mau beli bahan buat tugas. Tapi, ya, aku nggak berani banyak tanya." Nadia menggenggam erat ujung bajunya. Kata-kata itu seperti pecahan kaca yang menghujani hatinya. Pulang ke rumah, ia langsung masuk kamar. Reza sudah tidur. Tapi malam itu, Nadia tidak bisa memejamkan mata. Ada hal-hal yang terlalu menyakitkan untuk disimpan sendirian. Dan kini, ia tahu, kecurigaannya bukan lagi bayangan. Tapi perlahan, menjadi nyata. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menangis bersama hati Nadia yang remuk. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya sendiri. Sudah terlalu banyak sinyal, terlalu banyak petunjuk. Tapi ia masih berharap semua ini hanya salah paham. Namun harapan itu runtuh. Dalam satu malam yang tak akan pernah ia lupakan. Pukul 11 malam. Nadia masih terjaga, gelisah menunggu Reza pulang. Seharusnya hari ini Reza hanya lembur sampai jam 8. Tapi hingga malam larut, belum ada kabar. Ponselnya tak aktif. Dan Maya pun belum pulang sejak sore. Katanya, ada bimbingan di kampus. Tiba-tiba, dering ponsel Nadia berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isi pesannya singkat. "Mbak, suami Mbak dan adik Mbak barusan check-in di Hotel Kartika." Jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali, berharap itu hanya gurauan kejam dari orang iseng. Tapi 1 jam kemudian, Reza pulang. Basah kuyup. Dan anehnya, Maya pun muncul beberapa menit setelahnya, mengenakan jaket yang sama dengan yang ia pakai sore tadi. Rambutnya lembab. Matanya menghindari pandangan kakaknya. Nadia tidak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya diam. Tapi dalam diam itu, hatinya sudah hancur. Ia tahu, ia tak bisa tinggal diam lebih lama. Keesokan paginya, Nadia memanggil Reza ke kamar. Suaranya tenang, tapi tegas. "Mas, jujur aja. Ada hubungan apa sebenarnya antara kamu dan Maya?" Reza terdiam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tapi diam itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya menghela napas. "Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, Nat. Semua ini, awalnya nggak disengaja." "Berarti kamu akui?" Suara Nadia bergetar. Reza mengangguk pelan, wajahnya tertunduk. "Kami dekat. Lebih dari sekadar ipar." Nadia menutup mulutnya. Air mata yang ia tahan sepanjang malam akhirnya jatuh juga. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena pengkhianatan Reza, tapi karena orang yang merebut suaminya
adalah darah dagingnya sendiri. Tangis Nadia pecah. Ia keluar dari kamar, melewati Maya yang berdiri di ambang pintu, mematung. Tak ada kata. Tak ada permintaan maaf. Hanya tatapan kosong dari Maya yang seakan tak menyesal. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan lambat dan berat. Nadia seperti hidup di dalam tubuh yang kosong. Ia tetap memasak, mencuci, membuka butik kecilnya seperti biasa. Tapi senyum di wajahnya telah lenyap. Ia tidak lagi berbicara sepatah kata pun kepada Maya. Bahkan menatapnya pun tidak sanggup. Maya masih tinggal di rumah itu. Seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap menyapa, tetap membantu pekerjaan rumah, tetap memanggil Reza dengan Mas Reza, seperti biasa. Bahkan ada satu malam, ketika Nadia memergoki Maya tertawa kecil sambil menyuapi Reza potongan buah di ruang tengah. Dunia Nadia runtuh pelan-pelan, bukan dengan ledakan, tapi dengan luka yang disayat sedikit demi sedikit. Ia mencoba mencari jawaban. Kenapa Maya? Kenapa adiknya sendiri? Orang yang tumbuh bersama di ranjang bambu yang sama saat kecil, berbagi roti saat belum cukup uang, saling menjaga saat orang tua mereka meninggal. Apakah Maya lupa semua itu? Nadia mencoba bicara pada ibunya lewat telepon, tapi tak sanggup menceritakan semuanya. Ia hanya menangis, lalu berkata, "Bu, kalau orang yang paling kita sayangi menusuk dari belakang, kita harus bagaimana?" Sang ibu hanya menjawab, "Doakan dia. Tapi jangan biarkan dirimu mati pelan-pelan, nak." Malamnya, Nadia menulis surat. Surat itu ia lipat dan masukkan ke dalam laci meja rias. Isinya bukan untuk Reza, bukan untuk Maya, tapi untuk dirinya sendiri. Aku tidak pantas diperlakukan begini. Tapi aku juga tidak bisa terus bertahan dalam rumah yang baunya sudah seperti dusta. Hari itu juga, ia pergi ke pengadilan. Mengurus berkas cerai. Reza mencoba mencegahnya. Ia memohon, menangis, bahkan berjanji akan mengakhiri semuanya dengan Maya. "Aku khilaf, Nat. Aku nyesel. Tolong beri aku satu kesempatan lagi," ucap Reza, berlutut di depan pintu kamar. Tapi Nadia hanya berdiri diam. "Kesempatan itu sudah kamu bakar bersama kepercayaan aku." Di belakang Reza, Maya berdiri dengan wajah datar. Tak menangis, tak bersuara. Tak juga mencoba menahan kakaknya yang sudah mengemasi tasnya. Di ujung langkahnya keluar rumah, Nadia berhenti sejenak. Ia menoleh. "Maya, kamu bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku, tapi kamu juga membunuh kenangan kita sebagai saudara." Dan untuk pertama kalinya, Maya terlihat goyah. Matanya berkaca-kaca. Tapi semuanya sudah terlambat. Nadia berjalan tanpa arah. Langit sore itu mendung, tapi tidak hujan. Ia menginap di rumah teman lamanya, Farah, seorang janda muda yang tinggal sendiri bersama anaknya. Farah menyambutnya dengan pelukan hangat dan secangkir teh manis. Tak ada pertanyaan, hanya diam, dan tatapan penuh pengertian. Selama seminggu, Nadia mencoba menyembuhkan luka yang bahkan tak bisa ia lihat bentuknya. Ia masih memikirkan Reza. Masih teringat tawa Maya saat mereka kecil. Tapi semakin ia mengenang, semakin sakit rasanya. Farah menasihatinya pelan. "Kalau kamu terus membuka pintu untuk orang yang melukaimu, jangan heran kalau dia akan masuk lagi dan menyayat lebih dalam." Kata-kata itu menghantam tepat di jantung Nadia. Suatu sore, saat sedang mengecek pesan masuk di ponsel, Nadia menerima sebuah foto yang membuat tangannya gemetar. Dari nomor anonim, ia menerima gambar Maya dan Reza sedang berboncengan motor. Maya tersenyum, memeluk pinggang Reza erat-erat, dan Reza terlihat bahagia. Terlalu bahagia untuk seorang pria yang baru saja menghancurkan rumah tangganya. Nadia menatap layar itu lama. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya mati rasa. Beberapa hari kemudian, Bu Yuni, tetangga lamanya, datang diam-diam ke butik Farah. Ia membawa kabar yang selama ini Nadia harap tidak pernah ia dengar. Reza dan Maya, katanya sudah merencanakan pernikahan siri. Mereka sebar undangan kecil-kecilan buat orang kantor. Dunia Nadia gelap seketika. Bukan hanya karena pengkhianatan itu berlanjut, tapi karena mereka melakukan semuanya tanpa rasa malu. Seolah rumah itu, pernikahan itu,
dan semua air mata Nadia tidak pernah ada. Malamnya, Nadia duduk sendiri di teras rumah Farah. Angin malam membawa bisikan kenangan yang tak bisa lagi ia peluk. Ia mencoba menulis sesuatu di buku kecilnya. Tidak semua saudara adalah rumah. Tidak semua suami adalah pelindung. Kadang, dua-duanya hanyalah pintu ke dalam luka yang paling dalam. Sejak malam itu, Nadia memutuskan satu hal. Ia akan menjual butik lamanya. Menutup seluruh masa lalu yang pernah membuatnya hancur. Ia tidak akan lagi menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Pagi itu, langit biru membentang luas di atas kantor pengadilan agama. Nadia duduk sendiri di ruang tunggu, mengenakan gamis abu-abu polos dan kerudung hitam. Di tangannya, map berisi berkas perceraian telah tertata rapi. Tak lama kemudian, Reza datang. Wajahnya kusut. Matanya sembab, mungkin karena kurang tidur, atau terlalu banyak menangis. Tapi Nadia tidak peduli lagi. Sidang itu berlangsung singkat. Nadia tak menoleh sedikit pun ke arah Reza saat hakim bertanya, "Apakah ibu yakin ingin bercerai?" Dan dengan suara mantap, ia menjawab, "Saya yakin." Saat keluar dari ruang sidang, Reza mencoba mendekat. "Nat, kita bisa bicara baik-baik? Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Nadia menatap mata laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati itu. Tapi yang ia lihat kini hanyalah bayangan dari seseorang yang dulu pernah menjadi rumah. Bukan lagi tempat kembali. "Kita sudah bicara cukup banyak, Mas Reza. Tapi kamu memilih tetap bersama dia. Maya, adik kandungku sendiri." Reza tertunduk. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata keluar. Langkah Nadia mantap meninggalkan halaman pengadilan itu. Di tangannya, surat cerai bukan sekadar kertas, tapi tanda bahwa ia telah memilih untuk bangkit. Hari-hari selanjutnya, ia mulai membangun kembali hidupnya. Nadia pindah ke kota sebelah dan membuka cabang butik baru. Ia menyewa rumah kecil yang cukup untuk dirinya dan semua luka yang kini perlahan mulai sembuh. Ia berhenti menghubungi Maya. Nomor telepon Maya diblokir. Semua foto masa kecil mereka disimpan dalam kotak, dikunci, dan diletakkan di sudut lemari. Hubungan darah memang tak bisa dihapus, tapi kepercayaan hanya bisa hilang sekali dan tak akan kembali. Suatu hari, saat sedang melipat baju pesanan pelanggan, Nadia melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kak, maafin aku. Aku rindu." Tanpa ragu, Nadia menghapus pesan itu, lalu mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil. Di kaca butik, ia melihat bayangan dirinya yang baru. Lebih kuat, lebih tegak. Ia memang pernah jatuh. Pernah dikhianati oleh dua orang yang paling ia sayangi. Tapi dari reruntuhan itulah, Nadia menemukan dirinya yang paling utuh. Karena tidak semua perpisahan adalah akhir. Kadang, itu adalah awal dari kebebasan yang paling sejati. Kisah Nadia bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang keberanian seorang perempuan yang memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Ia berdiri kembali, meski porak-poranda. Ia memilih pergi, bukan karena lemah, tapi karena tahu, cinta tidak pernah layak jika harus dibayar dengan penghinaan dan pengkhianatan. Dan di balik cerita ini, tersimpan satu pelajaran penting, bahwa batas dalam hubungan bukan hanya antara lelaki dan perempuan asing. Bahkan ipar, yang sering dianggap bagian dari keluarga, bisa menjadi ujian paling berat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamu al-maut." Ipar itu maut. Har. Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta tanpa batas bisa menjadi senjata yang menusuk balik. Dan kadang, orang yang paling kita sayangi adalah ujian terbesar dalam hidup kita. Namun yakinlah, di balik setiap kesakitan yang kita terima dengan ikhlas, Allah sedang menyiapkan pengganti yang jauh lebih indah. Dan setiap air mata yang jatuh karena mempertahankan kehormatan, takkan pernah sia-sia di sisinya. Semoga cerita ini jadi pelajaran untuk kita semua. Dan semoga yang like dan subscribe dilindungi Allah dari pengkhianatan orang terdekat. Amin.